Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya mau membahas namanya itu composite reliability. Jadi kalau kita mengolah data menggunakan Smart PLS, pasti kita sering menggunakan ukuran composite reliability. Nah, apa itu composite reliability? Apa kegunaannya di Smart PLS? Dan gimana sih kita nanti coba hitung dengan Excel secara manual dan kita bandingkan dengan hasil Smart PLS. Oke, kita langsung aja bahas composite reliability. Nah, sebelumnya saya mau memperlihatkan model yang sangat sederhana seperti ini. Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Nah, itu dia. Jadi di sini pelayanan ada 3 indikator, kepuasan ada 4 indikator. Kita gambar di Smart PLS dan kita run hasilnya seperti ini dia. Di manakah letak composite reliability? Letaknya di bagian construct reliability and validity. Nah, ini dia composite reliability. Jadi nilai composite reliability untuk kepuasan 0,960, nilai composite reliability untuk pelayanan 0,945, seperti itu. Oke, apa kegunaannya? Ya, apa kegunaannya? Sekarang kita cek dulu menurut referensi dari Om Her. Ya. Jadi, nah ini kata Om Her. Bla 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 bla. Jadi, composite reliability ini merupakan ukuran internal konsistensi. Nah, itu dia. Nih, kata Om Her. Jadi konsistensi internal. Nah, itu dia. Jadi composite reliability merupakan ukuran untuk, jadi dia ini kegunaannya untuk mengevaluasi model pengukuran. Nah, measurement model reflektif. Ya, model pengukuran yang bersifat reflektif. Jadi composite reliability ini merupakan suatu nilai untuk mengevaluasi model pengukuran. Nah, lebih lanjut lagi supaya kita paham. Jadi kata Om Her, pemeriksaan awal, jadi kalau pemeriksaan awal pada model PLSM itu adalah pemeriksaan model pengukuran. Jadi tahap awal ketika kita menggunakan PLSM, yang pertama kali diperiksa adalah model pengukurannya. Ini dia, PLSM Model Assessment Initially. Fokus. Nah, awalnya itu fokus kita memeriksa model pengukuran. Nah, pemeriksaan model pengukuran itu mencakup apa aja? Mencakup validitas dan reliabilitas. Jadi pemeriksaan model pengukuran itu sama aja kita memeriksa validitas sama reliabilitasnya. Ini dia. Lanjut lagi kata Om Her. Jadi pemeriksaan model pengukuran reflektif mencakup konsistensi reliabilitas sama validitas. Dah gitu aja deh bahasa mudahnya ya. Lanjut lagi. Nah, untuk pemeriksaan internal konsistensi reliability, kita bisa menggunakan composite reliability. Jadi bahasa mudahnya sih, composite reliability ini suatu nilai yang dapat digunakan untuk uji reliabilitas. Nah, itu aja. Jadi apa kegunaan dari composite reliability? Kegunaannya untuk mengukur reliabilitas atau untuk melakukan uji reliabilitas. Nah, seperti itu dia. Kan? Assessing result bla 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 bla. Nah, dari sini ternyata Her mengatakan, jadi pemeriksaan model pengukuran reflektif, apa aja yang diperiksa? Kata si Her, kita bisa memeriksa
internal konsistensi reliability-nya. Kita periksa reliabilitasnya. Kemudian kita periksa apa lagi? Kita periksa convergent validity-nya atau validitas konvergen. Dengan melihat apa? Dengan melihat nilai AV, average variance extract. Nah, itu dia. Kemudian evaluasi apa lagi? Evaluasi discriminant validity. Ini ada beberapa ukuran, bisa menggunakan ukuran Fornell-Larker kriteria, cross-loading, dan HTMT. Jadi kalau dari sini ya, kan ketika kita menggunakan PLSM, yang pertama kali kita periksa tadi apa? Yang pertama kali kita periksa adalah model pengukurannya. Nah, untuk memeriksa model pengukuran, kita melihat apa? Kita periksa apanya? Kita periksa internal konsistensi reliability, itu pertama. Kita periksa convergent validity, itu yang kedua. Kita periksa discriminant validity. Nah, pada internal consistency reliability, kita bisa melihat nilai apa? Kita bisa melihat nilai composite reliability. Sebenarnya bisa juga kita melihat nilai Cronbach alpha. Cuman Cronbach alpha nih, kata si Hare, itu dia tidak begitu bersifat sensitif. Moreover, Cronbach alpha is sensitive to the number of item. Nah, jadi dia punya sifat yang sensitif. Jadi lebih baik kita bisa aja menggunakan composite reliability seperti itu dia. Nah, jadi udah paham ya. Jadi kegunaan composite reliability dapat digunakan untuk uji reliabilitas atau di sini bahasanya mengukur ya. Mengukur reliabilitas lah. Terserahlah masalah bahasa itu ya, seperti itu dia. Nah, lebih lanjut lagi. Ternyata teman-teman, kata Om Hare, nilai composite reliability itu berkisar dari 0 sampai 1. Nggak mungkin nilai composite reliability 5 nilainya, atau 8,6, nggak mungkin. Jadi nilainya itu berkisar dari 0 sampai 1. Itu nilai dari composite reliability. Kemudian, pada exploratory research, ya, nilai composite reliability berkisar dari 0,6 sampai 0,7 itu masih bisa diterima lah. Jadi kalau nilai composite reliability-nya sekitar 0,6, 0,7, oke, masih bisa diterima. Tapi sangat memuaskan nilai composite reliability itu kalau berkisar dari 0,7 sampai 0,9. Itu dianggap memuaskan. Nah, tapi hati-hati teman-teman, kalau di atas 0,95 ini kan above 0,95 are not, tidak diharapkan atau tidak diinginkan ya, seperti ini dia. Alasannya baca sendirilah, seperti itu dia. Ya, jadi kalau di atas 0,95 itu nggak diinginkan, alasannya di sini dia. Oke ya, seperti itu. Tapi kalau 0,91 itu masih boleh lah, seperti itu dia. Nah, sekarang gimana cara kita hitung manual dengan Excel? Nah, itu dia. Nah, cara hitung manualnya ini rumusnya. Ini rumusnya, jadi kita menggunakan nilai outer loading sama nilai variance dari residualnya. Jadi, kalau kita melihat output Smart PLS di bagian outer loading, kita ambil nilainya. Nah, ini kan teman-teman, biasanya bawaannya itu kan 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Tapi saya mau ambil ya 7 angka lah ya untuk perhitungan. Ini saya pindahkan nilai outer loading-nya ke sini. Nah, ini nilai outer loading-nya ya. Oke. Ya. Kemudian ini nilai measurement error dari mana? Error pengukuran dari residual. Teman-teman bisa lihat nilai residual di sini. Nah, residual nih. Nah, ini residual. Residual untuk cup 1, residual untuk cup 2, residual untuk cup 3, sampai residual untuk pel 3. Itu saya pindahkan di sini. Nah, ini dia. Ini residualnya ya. Kemudian, residualnya saya pindahkan, saya hitung nilai variance populasinya dengan rumus sama dengan var.p. Nah, ini nilai variance populasinya. Nah, nama lainnya ini adalah error pengukuran. Nah, nilai ini kemudian saya
pindahkan di sini. Ini dia. Ini kan 0,14577 ada di sini. Ya. Kemudian saya jumlahkan nilai dari outer loading tiap-tiap variabel latennya. Ini kepuasan, ini jumlahnya. Ini outer loading, ini jumlahnya untuk pelayanan. Ini jumlah dari measurement error-nya. Ini jumlah dari measurement error-nya. Nah, selanjutnya baru kita gunakan rumus ini. Gimana caranya? Kita gunakan contoh nih, saya mau hitung yang ini ya. Ya, sama dengan ya. Ini jumlah outer loading dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan dibagi yang ini dikuadratkan yang di bawah tambah ini jumlah dari variance-nya ini. Enter. Ini dia. Yang kedua sama dengan ini dikuadratkan dibagi ini dikuadratkan ditambah error pengukurannya. Nah, ini dia dapat jawabannya. Sama nggak dengan hasil Smart PLS? Coba kita lihat. Di bagian ini dia. Di sini. Mana dia? Nih, kita coba atur menjadi misalkan 6 angka. Tuh, nih lihat. 0,96025. Sama nggak? Coba ya. Kita copy aja deh yang ini. Kita copy. Kita pindahkan di sini. Sama nggak ya? Tuh, kan sama kan? Ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi rumusnya benar. Itu dia cara hitung manualnya. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.